Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab kelas 4 pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan kaidah bab al-mihnah atau bab profesi di halaman 61. Oke, langsung saja. Di situ ada tarkib, ada kaidah di halaman 61 dan 62. Yang pertama, kata ganti orang yang ketiga tunggal bahasa Indonesia digunakan adalah kata dia, baik mudzakkar ataupun muannas. Akan tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kata ganti orang ketiga ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, Bapak jelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia kata orang ketiga tunggal itu hanya dia. Hanya dia. Dia ini digunakan untuk laki-laki juga perempuan. Dalam bahasa Indonesia kalau ada dia itu boleh menunjuk ke laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan bahasa Arab. Jika bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah huwa, yang kedua adalah dia. Nah, huwa artinya dia, yang berarti kata ganti tunggal laki-laki. Kata tunggal ketiga. Kata pengganti. Kata pengganti. Untuk laki-laki. Kalau ini dia itu untuk perempuan. Nah, perlu diketahui jika huwa itu hanya untuk satu orang, dianya hanya satu orang, hanya satu orang laki-laki. Dia adalah murid. Dianya cuma satu. Contoh, itu Ridwan. Dia adalah murid. Nah, berarti dzalika Ridwan, huwa tilmidun. Pakainya huwa, bukan dia. Beda lagi kalau perempuan, itu Fatimah, tilka Fatimatu. Dia adalah seorang murid. Hiya tilmidatun. Ini untuk kata pengganti tunggal, hanya untuk satu orang. Kalau dalam bahasa Arab, ini jumlahnya untuk satu orang. Kalau untuk dua orang ini bahasa Arabnya huma. Nah, kalau huma ini bisa digunakan untuk laki-laki juga perempuan, tapi kata pengganti bukan tunggal. Ini adalah dua orang. Contohnya adalah Fatimah dan Ali. Itu kan ada dua orang. Fatimah dan Ali adalah seorang murid. Berarti bahasa Arabnya adalah, contoh nih, Fatimah dan Ali adalah murid. Bahasa Arabnya adalah Fatimah, Fatimatu.
wa dan aliyu ali huma tilmidatun tilmidani. Nah, kalau dua orang menggunakan huma, tapi ini kita skip dulu karena kita hanya membahas yang tunggal. Yang huma kita skip dulu. Kita belajar mengenai huwa dan hiya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau huwa itu digunakan untuk laki-laki, kalau hiya digunakan untuk perempuan. Contohnya dia murid laki-laki. Dia, nah di sini laki-laki, berarti kita pakainya dianya menggunakan huwa. Tinggal kita cari bahasa Arabnya murid apa? Bahasa Arabnya murid adalah tilmidun. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia laki-laki menggunakannya huwa. Kemudian kalau misal dia murid perempuan, nah di sini berarti menggunakan hiya, karena di sini dia perempuan, hiya. Nah, murid bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah tilmidun. Nah, kemudian perlu diingat kembali bahwasanya tanda dari kata yang menunjukkan perempuan itu ada ta marbutah atau ta bulat di akhir kata. Berarti dari tilmidun tinggal kita kasih ta bulat di belakangnya. Nah, seperti ini. Baru kita kasih harakat tilmidatun. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia cuma satu orang menggunakan huwa, dia perempuan menggunakan hiya. Contohnya lagi petani. Petani falahun. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti tinggal tambahi ta marbutah di belakangnya. Falahatun. Nah, semua jenis kata yang dimana dia bisa diubah ke bentuk perempuan seperti falahun menjadi falahatun, tilmidun menjadi tilmidatun, kemudian ustadzun menjadi ustadzatun. Nah, itu tinggal cara merubahnya tinggal ditambah ta marbutah di belakangnya. Seperti itu. Kemudian kita bahas soal. Karena kemarin sudah dikerjakan, kita bahas bersama-sama. Kemudian nanti akan Bapak koreksi juga yang di Google Classroom. Oke, nomor 1. Tilka ... hiya khadimatun. Itu adalah ... hiya khadimatun. Kita lihat di situ ada hiya. Hiya khadimatun. Berarti kita lihat kalau hiya itu menunjukkan perempuan. Berarti kita lihat pilihannya yang berbeda. Kalau Hakim laki-laki, Salman laki-laki, Karim laki-laki, Aisyah perempuan. Nah, berarti jawaban dari nomor 1 adalah Aisyah. Nomor 2, dzalika abi. Huwa digunakan untuk kata pengganti tunggal ketiga. Berarti laki-laki. Kalau huwa, kita lihat jawabannya mana yang laki-laki. Dari alif muhandisatun enggak boleh laki-laki. Laki-laki enggak boleh pakai ta marbutah. Yang ba juga sama. Yang jim amilatun juga enggak boleh. Yang betul adalah yang dal. Yang saikun. Mengapa menggunakan saikun? Jawabannya saikun karena dia tidak ada ta marbutah di belakangnya.
Nomor 3, sobahul khair. Ketika ada orang yang mengucapkan sobahul khair ke kita, maka jawabannya adalah sobahun nur. Nah, tapi di situ tidak ada jawaban. Silakan dijawab sendiri. Jawabannya adalah sobahun nur. Nomor 4, hal anti titik-titik. Anti itu digunakan untuk perempuan. Kamu perempuan. Kalau anta itu kamu laki-laki. Kita lihat jawabannya. Yang alif mudarisun itu pasti laki-laki karena tidak ada tak marbutoh. Yang ba sama karena tidak ada tak marbutoh, maka itu jenis kata laki-laki. Yang jim roisul madrasati itu bukan. Jadi ketika ada dua kata, contohnya seperti roisul madrasah, di situ memang kata terakhirnya madrasati, ada tak marbutoh. Roisul madrasati. Tapi kita nggak boleh menunjukkan perempuan itu dari sini, nggak boleh. Tapi kita melihatnya di sini, kata pertamanya. Di sini ada tak marbutohnya atau tidak? Kalau di sini tidak ada, berarti menunjukkan laki-laki. Kalau di sini ada tak marbutoh, berarti itu perempuan. Berarti yang jim itu adalah laki-laki. Berarti jawabannya adalah yang dal, yang falahatun. Kemudian nomor 5, hada salim huwa titik-titik huwa laki-laki. Digunakan untuk laki-laki. Kita lihat mana yang paling berbeda. Yang ba. Nah, jadi untuk tips mengerjakan bahasa Arab itu sebenarnya nggak perlu baca soal. Bisa jadi ada beberapa soal yang memang nggak harus dibaca soalnya. Contohnya seperti ini, nomor 5, 6, 4, 5, 6. Nah, itu. Jadi tinggal kita lihat mana yang paling berbeda. Biasanya seperti itu. Kalau bahasa Arab yang paling berbeda itu jawabannya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita lihat jawabannya, pilihan alif, ba, jim, dal, itu ada satu kata yang berbeda. Nah, berarti itu jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah ba. Karena yang paling berbeda, karena alif, jim, dal itu ada tak marbutohnya. Nomor 6, man hada titik-titik. Nah, di situ nomor 6, di situ jangan terkecoh atas jawaban. Itu jawabannya ada dua, Pak. Ada ba juga dal. Itu salah. Kita lihat kata pertamanya man, siapakah. Nah, kalau siapakah, kalau man itu menunjukkan ke orang. Berarti yang kita tanya itu adalah orang, bukan benda. Beda lagi kalau ma itu digunakan untuk benda. Kita lihat man hada digunakan untuk laki-laki. Berarti jawabannya antara ba juga dal. Coba kalau ba itu kirtos, artinya kertas. Yang dal falakun, artinya petani. Soalnya man, siapakah? Nah, berarti di situ jawabannya adalah falahun. Mengapa jawabannya falahun? Karena falahun, petani, adalah orang. Kemudian nomor 7, hal huwa mudarisun titik-titik huwa muwaddifun. Kalau ada pertanyaan hal, itu jawabannya ada dua. Jika tidak na'am berarti la. Tinggal kita lihat, misal hal huwa mudarisun titik-titik huwa muwaddifun. Nah, kita lihat jawabannya antara na'am juga la. Di sini mudarisun, di sini muwaddifun. Ini dan ini berbeda. Jika berbeda, jawabannya adalah la. Akan tetapi jika
A dan B-nya sama, antara pertanyaan dan jawaban sama. Contoh, hal huwa mudarisun, isinya titik-titik huwa mudarisun. Nah, di sini A-nya mudarisun, B-nya mudarisun, berarti sama. Jika sama, jawabannya na'am. Jika A dan B berbeda, jawabannya adalah la. Berarti nomor 7 adalah ba, la. Kemudian nomor 8, kita lihat lagi. Man dzalika, di situ dzalika artinya itu laki-laki. Tinggal kita lihat pilihannya yang mana yang paling berbeda. Nah, berarti jawabannya yang A. Berbeda karena yang jim dal ba itu digunakan untuk perempuan, sedangkan dzalika itu digunakan untuk laki-laki. Kemudian nomor 9, hadihi Laila, berarti Laila perempuan. Kita lihat pilihannya, mana yang menunjukkan perempuan. Yang belakangnya ada tak marbutoh, berarti jawabannya adalah yang dal. Nomor 10, aina tabib, at-tabibu fi. Nah, di mana dokter? Dokter di, coba, karena nomor 10 ini berbeda, agak lumayan gorib. Artinya Pak diterjemahkan. Yang alif al-mustasfa itu artinya hospital atau rumah sakit. Yang ba al-bahri itu laut. Yang jim al-mazru'ati itu artinya sawah. Yang dal adalah madrasah, artinya sekolah. Berarti dokter di mana tempatnya? Di rumah sakit. Berarti jawabannya yang alif. Kemudian nomor 11, aina tajir, at-tajir fi, di mana pedagang? Pedagang di pasar. Kita lihat pasar yang mana jawabannya. Al-maktabah artinya perpustakaan. Al-madrasah artinya sekolah. Yang jim al-mazru'ah artinya sawah. Yang dal as-suku artinya pasar. Berarti jawabannya yang dal. Nomor 12 itu tidak ada jawaban di situ, tapi silakan dijawab sendiri. Itu Zainab, dia seorang ibu rumah tangga. Jawabannya adalah tilka Zainabu hiya rabbatul baiti. Nah, jawabannya seperti itu. Boleh pakai yang jim tapi salimahnya diganti Zainab. Nomor 13, siapakah dia? Siapa bahasa Arabnya man. Dia perempuan menggunakannya hiya, berarti man hiya. Nah, dari situ langsung ketahuan jawabannya adalah yang jim. Nomor 4, makna kalimah mihnah. Apa arti dari kata mihnah? Judul bab ini adalah mihnah, al-mihnah. Apa itu mihnah? Macam-macam profesi, berarti jawabannya yang ba. Nomor 15 itu pemahaman kita mengenai hada, hadihi, dalika, tilka. Kalau baitun itu tidak ada tak marbutoh, walaupun dia menggunakan tak, tapi belakangnya buka ta bulat. Jadi dia dikategorikan ke mudzakkar, ke laki-laki. Berarti menggunakannya kalau tidak dalika ya hada. Kemudian yang kata kedua khodimatun itu untuk perempuan karena di belakangnya ada tak marbutoh. Kita lihat jawabannya. Hada baitun, yang alif hada baitun, hada khodimatun. Salah. Mengapa salah? Karena kata kedua itu khodimatun, seharusnya menggunakan hadihi. Yang ba, hadihi baitun. Salah dari awal karena di situ baitun mudzakkar harusnya menggunakan hada. Yang jim dzalika baitun, betul, menggunakan dzalika karena baitun adalah laki-laki. Kemudian tilka khodimatun, betul, menggunakan tilka karena khodimatun seorang perempuan. Selanjutnya yang ba, dzalika mustasfa, itu hospital, itu rumah sakit. Wa tilka madrasah, dan itu adalah sekolah. Nomor 2, hal anta mudarrisun,
Apakah kamu seorang guru? La, tidak. Ana muwadzifun, saya seorang karyawan. Nomor 3, aina tabibatun, di mana dokter? Hiya fil mustasfa, dia sedang di rumah sakit. Nomor 4, masaul khair, masaul nur, selamat sore, selamat sore juga. Nomor 5, man fil madrasati, siapakah yang di dalam sekolah? Fil madrasati raisul madrasah, di dalam sekolah atau di sekolah ada kepala sekolah. Nomor 6, ma tilka, apakah itu? Tilka maktabatun, itu adalah perpustakaan. Nomor 7, tilka ummun, itu adalah ibu. Hiya rabbatul baiti, dia adalah ibu rumah tangga atau pengurus rumah. Nomor 8, hadihi as-sayyidatu Fatimatu, ini adalah Nyonya Fatimah atau ini Bu Fatimah. Hiya amilatun, dia adalah seorang pekerja. Nomor 9, hada Salman, ini Salman. Huwa tilmidun jadidun, dia adalah murid baru. Nomor terakhir, undur, lihatlah. Dzalika hamidun, itu adalah Hamid. Huwa mumarridun, dia adalah perawat. Nah, jadi untuk hari ini kita mempelajari itu saja. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian pekan depan kita akan memasuki bab ke-4 yang judulnya adalah al-unwanu atau alamat. Nah, semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat. Apabila ada salahnya, Bapak mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.